Masak untuk bekal lagi sambil cucian piring. Assalamualaikum, Day in my life part 167. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di part kali ini ya teman-teman, seperti biasa aku itu akan masak untuk bekal lagi. Dan seperti biasa juga bekal kali ini itu tentunya dari menu yang sederhana ya teman-teman, yang bikinnya itu gampang banget. Terus bahan-bahannya ini juga gampang banget kalian temukan di tempat-tempat orang jualan sayur di sekitar kalian. Untuk menu bekal kali ini itu ada oseng tempe sama buncis ya teman-teman. Terus aku juga ada bikin sambal goreng udang pakai kubis. Tapi itu ceritanya nanti untuk makan siang aku ya teman-teman. Sedangkan untuk lauknya bekal suami ganteng itu nanti aku akan gorengkan ayam katsu sama nugget aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Seperti yang kalian lihat, tentunya di sini aku sudah siapin bahan-bahannya, dan tentunya juga semua bahannya ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman di air yang mengalir. Untuk lauk bekal hari ini itu ada ayam katsu sama nugget ya teman-teman. Terus di sini aku juga udah marinasi udang sama garam, penyedap dan juga lada bubuk. Sedangkan untuk bumbu sambal goreng udangnya ini ya teman-teman, semua perbawangannya itu cuman diiris-iris tipis aja. Jadi di sini untuk bumbunya itu aku pakai bawang merah sama bawang putih. Terus ada juga irisan cabai biar ada rasa pedes-pedesnya gitu. Terus nanti aku juga akan menambahkan irisan cabai sayur beserta tomat ya teman-teman. Untuk seasoningnya nanti di sini aku akan menambahkan kecap manis. Karena udah pakai kecap manis, jadi di sini aku nggak pakai gula putih lagi ya teman-teman. Hanya nanti akan menambahkan sedikit garam dan juga penyedap aja. Sedangkan untuk tumisan sayurnya teman-teman, di sini aku sudah potong-potongin tempe dan juga buncisnya. Untuk bumbunya di sini aku cuman pakai bawang putih sama bawang merah serta cabai merah yang dihaluskan. Dan untuk seasoning powdernya juga sama ya teman-teman. Di sini aku pakai kecap manis, garam dan juga penyedap serta lada bubuk. Oke, lanjut langsung aja ya teman-teman. Di sini aku mau panasin minyak dulu untuk menggoreng tempe yang sudah aku potong-potong tadi. BTW ini cucian piring sama gelas bekas bocah soleh sarapan tadi pagi ya teman-teman, udah manggil-manggil pengen dimandiin. Tapi untuk cucian piringnya nanti aja aku kerjain, karena sekarang aku itu pengen ngalusin bumbu dulu untuk sambal goreng tempe buncisnya. Untuk menghaluskan bumbunya di sini aku seperti biasa ya teman-teman, pakai chopper mini andalan aku. Nah, bagi kalian yang pengen samaan chopper mini ini ya teman-teman, aku kasih tahu ini tuh worth it banget. Dengan harga yang nggak nyampe 50.000, ini tuh ngebantu banget bagi kalian yang pengen ngalusin bumbu tapi males buat ngeluarin blender yang besar atau chopper yang besar, atau misalkan lagi mati listrik ya teman-teman. Ini tuh berguna banget untuk masak. Selain mempermudah pekerjaan kita di dapur, ini cara nyucinya juga gampang banget, yaitu bahannya ringan ya teman-teman. Terus ini sudah aku pakai juga berbulan-bulan, pisaunya itu masih tetap tajam. Untuk linknya nanti aku akan kasih tahu di deskripsi ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini tempenya ngomong-ngomong udah kecoklatan, ini tandanya udah mateng. Langsung saja di sini untuk tempenya itu aku angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini dengan menggunakan minyak yang sama aku akan menggoreng ayam katsu dan juga nuggetnya. Untuk chicken katsu sama nuggetnya di sini aku menggorengnya itu secukupnya aja ya teman-teman. Kalau nanti misalkan pengen makan lagi itu bisa digoreng kembali. Karena chicken katsu sama nugget ini kayaknya lebih enak itu disantap pada saat baru digoreng ya teman-teman. Di sini untuk menggorengnya itu aku pakai api yang sedang aja ya teman-teman, agar dia itu nggak mentah dalam. Terus kalau misalkan udah berwarna kuning kecoklatan gitu, di sini langsung aja aku balik agar sisi yang lainnya itu juga ikutan mateng ya teman-teman. Sambil nunggu si chicken katsu atau ayam katsu sama nuggetnya ini matang ya teman-teman, daripada aku berdiam diri gitu, lebih baik aku ini sambil nyuci piring. Karena cucian piring itu udah manggil-manggil dari tadi pengen disentuh banget ya teman-teman. Biasanya kalau aku di dapur itu lagi masak itu aku selalu sambil ngerjain yang lain ya teman-teman. Jadi pada saat masak itu aku bisa sambil cuci piring, sambil cuci baju, sambil nyiram tanaman. Karena pada saat lagi masak itu kalau misalkan masakannya itu ditungguin, masaknya itu terasa lama ya teman-teman. Jadi daripada diem aja gitu nggak ngelakuin apa, mending kan sambil ngerjain sesuatu kayak cuci piring, cuci baju, nyiram tanaman atau ngejemur pakaian. Jadi pada saat masakannya itu mateng ya teman-teman, semua kerjaan juga udah selesai. Masya Allah, tuh kan nggak kerasa ayam katsu sama chicken nuggetnya ini udah mateng aja. Coba aja kalau misalkan aku itu nungguinnya di depan kompor, itu proses pematangannya akan terasa lama banget. Oke, lanjut. Berhubung di sini lauknya udah matang ya teman-teman, jadi di sini aku mau langsung aja bikin tumisan tempe sama buncisnya. Berhubung ini wajannya udah panas ya teman-teman, jadi di sini langsung aja aku masukin bumbu halus yang sudah aku chopper tadi ya teman-teman. Sambil terus aduk-aduk di sini ya teman-teman sampai kadar air pada bumbunya ini bener-bener udah hilang gitu ya teman-teman. Baru nanti aku masukin minyak gorengnya. Di sini aku pakai api yang sedang aja ya teman-teman, agar bumbunya ini bener-bener tanak, bener-bener matang sempurna gitu ya teman-teman. Setelah si bumbu halusnya ini bener-bener tanak gitu ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin buncisnya. Terus aku juga menambahkan sedikit air
air. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman agar bumbunya ini tercampur merata ke dalam semua sayuran buncisnya. Kemudian setelah sayur buncisnya ini udah setengah mateng gitu ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin tempe yang udah aku goreng tadi. Setelah sayurannya ini udah mau matang gitu ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin seasoningnya, yaitu berupa kecap manis, garam, penyedap. Terus aku juga ada menambahkan sedikit lada ya teman-teman, biar ada rasa pedes-pedesnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau skip itu boleh banget ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari tumisan tempe dan juga buncis yang udah matang, Masya Allah. Langsung aja ini aku pindahin dulu tumisan tempe sama buncisnya ya teman-teman, karena ini wajannya mau aku pakai lagi untuk bikin sambal goreng udang kolnya. Setelah wajannya aku cuci nggak pakai lama ya teman-teman, di sini langsung saja aku akan bikin sambal goreng udangnya. Sebenarnya masak udang ini gampang banget ya teman-teman. Selain gampang, dia itu masaknya juga sebentar aja. Nah, ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja aku masukin bawang putih sama bawang merah serta cabai yang udah aku iris-iris. Setelah perbawangan dan percabaian ini setengah layu ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin udangnya sambil terus diaduk-aduk agar semua perbawangan dan percabaian ini tercampur merata dengan udang-udangnya ini ya teman-teman. Karena nanti dia itu keluar air dengan sendirinya. Terus kalau misalkan kalian itu pengen masak udang pakai gula putih, nah gulanya itu lebih baik dimasukkan di awal-awal pada saat masak ya teman-teman, biar dia itu nggak terlalu berair gitu loh teman-teman udangnya. Nah, ini udangnya udah berwarna kemerahan gitu ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja aku masukin kubis atau kolnya sambil terus diaduk-aduk lagi ya teman-teman agar dia itu matangnya merata. Terus di sini pakai apinya juga yang sedang aja, biar udangnya itu nggak cepet gosong gitu ya teman-teman. Terus untuk seasoningnya di sini langsung saja aku tambahkan ya teman-teman. Tapi di sini aku pakai garam sama penyedapnya itu dikit aja, karena tadi udangnya sudah aku marinasi terlebih dahulu menggunakan garam dan juga penyedap. Terus di sini pertoppingannya juga aku masukin ya teman-teman, yaitu cabai sayur dan juga tomat. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman agar semua pertoppingannya ini tercampur merata dan juga mateng merata gitu ya teman-teman. Dan tara, ini dia sambal goreng udangnya udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini untuk cucian piring dan juga tempat masaknya aku rapi-rapihin dulu ya teman-teman. Terus di sini untuk cucian kotornya itu juga aku langsung cuci aja ya teman-teman, karena nanti kalau misalkan gak dicuci dia itu jadi beranak pinak. Mumpung air pumpnya ini juga naik sampai ke keran yang di atas ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di sini aku cuci semua piring dan juga peralatan bekas aku masak tadi. Terus untuk udangnya ini langsung aja aku pindahkan ke tempatnya ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh wangi banget. Kalian wajib banget untuk cobain resepnya ini di rumah ya teman-teman. Semua masakanku udah selesai, cucian piring dan cucian kotornya pun juga udah selesai. Nah, ini semua penampakan dari masakan aku tadi ya teman-teman. Terus di sini langsung saja aku akan menyiapkan bekal untuk suami ganteng. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kesehatan lahir dan batin, rezeki yang berkah, serta diberikan kemudahan dalam setiap keadaan di kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. BTW sekian dulu ya teman-teman untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menyukai setiap kontennya aku, dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah mau menonton dari awal dan juga sampai akhir. Assalamualaikum, yudadah, bye bye.